Tabe selamat lingon alate, salam sujud karende melempang, adil katalino bacura minkas saruga basengat kajubata arus. Oke kawan-kawan, bertemu lagi di channel Tetek Tatum. Salam sukses, salam sehat, dan salam tangguh untuk kita semua. Di video kali ini saya akan mencoba mereview beberapa jenis pisau untuk kerja bagi orang Dayak, suku Dayak subetnik Ngaju di wilayah Kalimantan Tengah. Nah, ini terdapat dua buah parang untuk bekerja atau berladang bagi orang Dayak. Biasanya ini di Kalimantan Tengah bagi suku Dayak Ngaju ini dikatakan sebagai pisau ambang atau pisau untuk bekerja. Ini bisa dibawa ke ladang, ke hutan untuk bekerja, memotong kayu-kayu besar maupun kayu-kayu kecil. Nah, di sini bisa dilihat ada dua jenis pisau, sama pisau ambang, hampir menyerupai seperti mandau, tapi ini bukan mandau kawan-kawan. Ini merupakan pisau ambang namanya. Pisau ambang atau biasanya disebut parang. Nah, kita akan mencoba untuk mereview yang pertama dulu. Nah, ini dia nih. Nah, ini merupakan pisau ambang tanpa ada ukiran yang terlalu nampak sangat banyak di sini pada ganggangnya ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, ini hanya polosan, tidak ada ukiran yang berarti di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, anyamannya atau sulatnya di sini dia masih menggunakan rotan. Nah, ini untuk ganggangnya. Terus kalau kita lihat lagi pada sarungnya, sarungnya ini hanya polosan, hanya terdapat tempuser yang menghiasi dari sarung ini tanpa ada ukiran di sini. Nah, kalau kita lihat di sampingnya, di sini juga ada terdapat langgainya di sini, kawan-kawan. Nah, kalau kita buka, ini hanya berupa sebuah tanduk. Nah, ini hanya tanduk untuk menghiasi ambang ini. Nah, kalau untuk sarung pengikatnya ini masih menggunakan tali rotan. Nah, ini dia pisau ambang yang biasanya bagi orang Dayak yang membantu dalam hal pekerjaan berkebun, berladang maupun pada saat berburu ke hutan untuk memotong pohon besar maupun pohon kecil yang disesuaikan dengan kemampuan dari bilah pisau ambang ini. Nah, terus kita review lagi satu buah pisau ambang sama seperti pada pisau ambang yang pertama tadi. Ini juga bisa dikatakan ini adalah pisau ambang yang mempunyai sedikit ukirannya di sini, kawan-kawan. Nah, kalau kita lihat di sini ukirannya ini tidak terlalu banyak, tapi dia ada menggoreskan beberapa karakter gambar di sini. Nah, yang sedikit mempercantik. Beda dengan yang pertama tadi hanya polosan. Nah, ini polosan nih. Nah, ini juga terlihat tampak berbeda karena dia mempunyai sedikit gambar. Nah, terus kalau kita lihat pada ganggangnya ini, pada sulat anyamannya ini dia menggunakan tali nilon nih kawan-kawan. Nah, ini dia nih, perpaduan antara beberapa warna, ada hijau, kuning, dan juga merah. Nah, ini sama nih.
dililit dengan menggunakan tali nilon. Nah ini sama juga tali nilon juga. Kalau yang pertama tadi, kalau kita lihat ini dia menggunakan tali rotan, dan kalau yang untuk pisau ambang yang warna hitam ini dia menggunakan tali nilon di sini teman-teman. Nah, kalau untuk pengikat pinggang, tali pinggangnya ini dia juga menggunakan tali, tapi dia tidak menggunakan tali seperti jenis tali rotan. Tidak, ini sejenis nilon juga, sejenis marlon. Nah, ini dia nih. Nah, kalau kita lihat bilahnya dan juga bilah ambang ini, nah bisa dilihat ini kawan-kawan. Kalau untuk bilah pisau ambang dia tidak bermotif nih kawan-kawan. Nah, dia punya satu lekukan. Nah, seperti ini, satu lekukan. Dia tidak ada tatahnya di sini. Tidak ada juga ukiran seperti ukiran kalakanya, tidak ada di sini. Dan juga dia tidak mempunyai ruaknya di sini. Nah, kalau ambang biasanya seperti jenis ambang ini, dia pasti akan menorehkan beberapa kata tulisan di sini seperti ini. Nah, nih. Dan juga kalau kita lihat di belakang ada beberapa juga tulisan pir, atau bisa dikatakan ini terbuat dari per. Nah, kalau untuk ketebalan tidak diragukan. Untuk pisau ambang ini karena diperuntukkan untuk kita bekerja, memotong kayu dan segala macam, jadi dia untuk besarannya juga disesuaikan. Biasanya pisau ambang ini dia beratnya di bagian depan ya teman-teman, supaya kekuatan pada saat kita menebas itu atau memotong beberapa kayu besar atau kecil itu mempunyai kemampuan yang maksimal. Kalau untuk ketajaman, pisau ambang tidak diragukan ketajamannya. Nah, biasanya juga di sini bisa dilem dengan menggunakan beberapa perekat di sini supaya dia sangat kokoh dan sangat lengket dan kuat. Nah, ini untuk pisau ambang. Terus kalau kita lihat yang satunya lagi, nah ini sama, bilahnya hampir sama dengan yang pisau ambang yang pertama. Dia tidak mempunyai banyak variasi pada bilahnya, sangat sederhana. Dia hanya mempunyai satu lekukan. Nah, satu lekukan tanpa ada tatahan, tanpa ada motif kalakanya di atas, tanpa ada ruaknya di sini. Nah, ini dia. Karena pisau ambang ini diperuntukkan ya untuk kita melakukan aktivitas kita di ladang. Nah, seperti ini. Dan juga perbedaan antara ambang dengan mandau itu sangat terlihat, sangat mencolok sekali perbedaannya. Terkadang kalau bagi kawan-kawan kita yang masih awam pasti menyatakan ambang, pisau ambang dan mandau itu sama. Nah, padahal pisau ambang dan juga mandau itu mempunyai perbedaan. Sangat terlihat sekali perbedaannya dari ganggang, dari sarung sampai dengan ukiran. Nah, kalau bagi orang Dayak, mandau itu merupakan salah satu senjata tradisional kita suku Dayak yang sangat istimewa peruntukannya.
sampai bahkan mandau ini diperuntukkan hanya untuk acara kegiatan ritual adat tertentu bagi orang Dayak. Nah, jadi mandau ini bagi orang Dayak mempunyai tempat yang istimewa. Nah, jadi kalau untuk orang Dayak itu sendiri pergi melakukan aktivitasnya di luar rumah, seperti kita berkebun, tadi melakukan aktivitas kita di hutan. Nah, jadi kita menggunakan senjata jenis parang ini, atau biasa dikatakan pisau ambang. Nah, jadi dia tidak terlalu banyak motifnya juga di sini, tidak terlalu banyak ukirannya, dan juga besarannya juga berbeda. Pisau ambang pastilah dia sangat besar di bagian depannya. Nah, beratnya juga tertumpu pada bagian depannya nih teman-teman. Nah, untuk pisau jenis ambang. Dan juga pisau ambang ini mempunyai kemampuan yang sangat tidak diragukan lagi. Karena memang diperuntukkan biasanya untuk kita memotong kayu, dan juga untuk kita membersihkan daging apabila ada acara tertentu bagi orang Dayak. Maka pisau ambang ini sangat berguna dalam hal untuk memotong daging, tulang. Nah, jadi pisau ambang ini yang biasanya digunakan bagi orang Dayak. Nah, mungkin cuma sampai di sini video sedikit review tentang pisau jenis ambang dan juga perbedaannya dengan senjata tradisional kita orang Dayak, yaitu mandau. Nah, sangat terlihat sekali. Makanya kalau kita melihat pisau ambang itu tidak ada ukiran, yang berarti kalaupun ada ukirannya itu tidak banyak, tidak semua full ukiran. Dan juga kalau untuk pisau ambang juga dibilahnya ini sangat sederhana, tidak ada motif-motif yang sangat banyak. Nah, ya cukup hanya satu lekukan seperti ini, dan juga bagian tengahnya ini, bagian depannya ini agak besar dan juga agak berat dibandingkan belakang. Nah, jadi kalau untuk mandau dari segi ganggang ini dia sudah menggunakan tanduk rusa atau dia menggunakan kayu, tapi dia masih mempunyai ukiran yang sangat banyak. Dan juga tanduk atau ganggangnya ini juga tidak sembarangan. Dalam ukirannya dia mempunyai makna tersendiri. Dari sulatnya ini, anyamannya ini juga dia pasti menggunakan rotan yang menggunakan cara mengikat atau menganyamnya secara tertentu. Dan juga untuk bilahnya juga dia pasti menggunakan beberapa karakter di sini, bagian atasnya ini, dan juga ada beberapa lekukannya di sini. Nah, sampai dengan ada tatahannya di sini yang mempunyai beberapa karakter yang sangat istimewa. Nah, sangat berbeda sekali dengan yang namanya pisau ambang ini. Nah, karena ini mengingat adalah pisau ambang untuk bekerja, ya pastilah dia sangat minim akan ukiran. Dan juga dari segi sarungnya ini juga dia menggunakan sarung dari jenis kayu yang sangat sederhana, beda sekali dengan peruntukannya untuk sarung mandau. Jadi dia pasti menggunakan sarung yang cukup istimewa. Nah, seperti ini merupakan pisau ambang tadi. Yang pertama, dia masih menggunakan tali tempusernya ini dari rotan, dan juga ini dibuat dari kayu yang sangat sederhana, yaitu kayu gerunggang. Mengingat kayu gerunggang ini merupakan kayu yang cukup mudah didapatkan dan juga cukup ringan, sangat pas sekali untuk sarung dari sebuah bilah
pisau ambang. Dan juga di sini kalau ingin ditambahkan juga bisa ditambahkan sarung dari langgai, mengingat di pisau ambang ini dia tidak menggunakan mata langgai, hanya menggunakan tanduk. Sebenarnya pemasangannya seperti ini. Nah, jadi hanya sebagai aksesoris pemanis. Nah, mungkin seperti ini kawan-kawan, pisau ambang untuk bekerja. Jadi inilah pisau ambang yang biasanya kerap dibawa ke hutan dalam hal untuk melakukan pekerjaan rutinitas kita di kebun, membuka lahan. Nah, dia pasti menggunakan pisau ambang. Jadi untuk pisau mandau kita tidak menggunakan dalam hal untuk bekerja di kebun, di ladang, maupun untuk kita bekerja di hutan, karena mandau itu mempunyai tempat hak istimewanya di situ. Biasanya bagi orang Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah, mandau itu diperuntukkan ya untuk melakukan ritual-ritual adat tertentu. Jadi perlakuannya cukup berbeda dengan pisau kedua jenis ambang ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video kali ini, sedikit review dari channel Tetek Tatum mengulas tentang parang atau pisau ambang untuk kita bekerja. Nah, inilah dia pisau ambang untuk bekerja untuk orang Dayak di Kalimantan Tengah, subetnik Ngaju. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel Tetek Tatum supaya terus berkembang di YouTube, supaya user semakin bersemangat untuk melakukan sedikit explore dan juga review pada benda-benda suku Dayak Kalimantan Tengah. Oke, terima kasih. Salam tabe, salam budaya.